Oke, sambil kalian menulis, kita mulai aja langsung. Sambil nulis, sambil ngobrol ya. Kita obrolin materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka lagi. Masih dalam bulan Syawal. Saya atas nama guru SB dan PKWU dan PKWU mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Apa tuh artinya? Mengucap doang nggak ngerti artinya. Semoga Allah terima amal ibadah kita, ya. Karena kita sudah melewati Ramadan kemarin. Semoga Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, sholat malam kita, dan berbagai macam rentetan ibadah. Selamat, kemarin udah lewat ya, tapi nggak apa-apa. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita ya. Sebenarnya mohon maaf itu bukan hanya lebaran aja ya. Kalau berbuat salah langsung mohon maaf ya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas atau kita obrolin tentang apa yang ada di peta konsep itu? Ya, kerajinan hias dari bahan limbah. Apa aja yang ada di peta konsepnya? Yang ada di peta konsepnya yang itu pertama terdiri dari aneka karyanya. Ya. Ditinjau dari aneka karyanya, ya. Kerajinan hias dari bahan limbah. Limbah itu apa sih? Kita mundur dulu nih ke sini nih. Limbah itu apa? Sampah. Wow. Limbah itu. Iya sampah. Kenapa bingung? Apakah ada definisi lain selain sampah? Sisa-sisa aktivitas. Sisa-sisa aktivitas. Jadi apapun aktivitasnya ya pasti menghasilkan limbah. Pasti akan menghasilkan limbah. Limbah itu dengan kata lain itu sisa-sisa aktivitas produksi atau aktivitas apapun yang menghasilkan, pasti ada sisanya, pasti ada hal yang terbuang. Ya. Apapun itu, ada saja hal yang terbuang ketika kita sedang mengalami proses produksi. Karena nggak semuanya diambil ya kan? Pasti ada aja yang kebuang, entah itu uapnya, entah itu bahannya, entah itu potongannya. Kalau dalam kerajinan ya, entah itu catnya, ya, pasti ada saja yang tersisa atau terbuang. Nah, sisa-sisa yang terbuang itu masih bisa kita olah dalam bentuk kerajinan. Dalam bentuk kerajinan. Kerajinannya dalam hal ini adalah kerajinan hias. Apa itu kerajinan hias? Apa itu kerajinan hias? Apa saja kerajinan yang itu contohnya, definisinya. Contohnya vas bunga. Apa saja yang bisa dalam bentuk kerajinan yang dapat menghias ya, ruangan baik di luar maupun di dalam. Makanya di peta konsepnya itu nanti kita temukan ya, ada kerajinan hias interior, ada eksterior. Interior itu dalam ya di dalam ruangan, eksterior
di luar ruangan. Contohnya interior. Vas bunga lagi. Emang di sini nggak ada hiasannya nih? Interior. Itu interior tuh. Tuh apa itu di atas tuh? Kaligrafi itu interior. Interior, apalagi interior yang di sini. Ya, sepi amat sini kelasnya. Wow. Itu ada tuh interior tuh kaligrafi kecil banget. Ini namanya mendokumentasikan. Belum mandi. Mau angkat telepon kali, mau angkat telepon dia. Apalagi contohnya, coba selain di ruangan kelas ini, di ruang tamu kalian misalkan, atau di ruang tidur kalian. Coba apa contoh produk hias atau produk kerajinan hias interior. Contohnya apa? Kunci. Gucci. Kupingnya 2, nggak kedengeran. Tambahin 1 jadi 3 dong. Serem dong. Serem dong. Apa? Gucci. Terus apa lagi? Gucci, vas bunga. Kemarin kita udah bikin apa aja sih? Coba itu ada gak? Itu ada gak di dalamnya termasuk hiasan interior? Yang kemarin kita udah bikin. Dari kelas 10. Lupa ya? Kasihan amat sih. Ada gak? Di rumah kalian ada gak kerajinan hias interior? Di rumahnya lupa? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ntar pulang lupa lagi. Lukisan. Nah, lukisan dinding. Apalagi hiasan. Nih di rumahnya kayaknya nggak ada hiasan nih kayaknya nih. Di rumahnya nggak ada hiasan ya di rumahnya. Sian banget rumahnya sepi. Berarti nih wajar nih kalau nilai seni sama PKWU-nya masih kecil karena belum bisa diaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Wajar kalau di bawah KKM, dikasih KKM aja alhamdulillah ya kan. Kalau udah bisa mengaplikasikan ilmunya ke dalam kehidupan sehari-hari tuh baru nih Pak laporan nih Pak karya saya Pak di rumah Pak. Oh iya tambahin. Itu berarti ilmunya sudah bisa diamalkan. Ya. Kalau kenapa baca Qur'annya BTK-nya nilainya tinggi? Karena tiap hari baca Qur'an diamalin. Baik di rumah maupun di sekolahan. Ilmu kerajinan juga begitu. PKWU baik PKWU maupun seni budaya pun begitu. Kalau udah berhasil, wah, laporannya Pak, saya Pak, hari ini saya curhat juga nggak apa-apa Pak, saya punya masalah nih Pak. Saya jualan ini tapi kok nggak laku-laku ya. Berarti dia sedang mencoba mengamalkan ilmunya. Nah, target pasar misalnya. Kok dagang nggak laku-laku ya. Coba tester coba ini. Ya kan harus ada tester pasar. Nggak ada nih. Dari sekian ekor manusia. Di rumahnya nggak ada hiasan emang, nggak ada hiasan interior. Iya bener tuh patung, sarung TV. TV-nya disarungin. Apa namanya? Masa sarung TV? Gak enak banget disebutnya sarung TV. TV-nya emang ketutup, ada auratnya tuh disarungin. Apa namanya? Cover gitulah. Jangan bed cover ya. Gitu. Taplak meja itu kan hiasan tuh, ya kan? Kalau nggak ditaplakin kan mejanya nggak ada hiasannya. Sama kayak meja kau nih di kelas nih kalian nih. Polos banget. Mana? Ini meja ini nggak ditaplakin. Ya. Beli. Taunya beli doang, udah belajar PKWU juga. Nah, gitu dong.
Bikin meja bisa, tinggal bikin, tinggal jahit doang. Jahit itu tahunya jahit itu harus pakai mesin, enggak juga. Cuman kita nggak sabar aja kan. Kita bisa bikin baju pakai jahit tangan banyak. Di pedalaman sana tuh, ya pakai jahit tangan bisa. Itu malah lebih mahal. Makanya tenun manual sama tenun pabrik yang pakai mesin itu lebih mahal tenun manual. Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang lama. Ya. Terus lanjut, yang eksterior. Di rumah saya nggak ada eksterior, Pak. Saya nggak ada taman, Pak. Gitu. Di rumahnya yang punya taman atau kebun atau biasanya suka di luarnya ada kolam-kolam ikan gitu. Itu eksterior tuh. Air mancur tuh eksterior. Terus apa lagi? Patung. Patung mulu. Nah, patungan. Beda ya patungan ya. Apa lagi? Pot bunga lagi. Tadi vas bunga ya, sekarang pot bunga ya, beda ya. Terus apa lagi? Di rumahnya ada yang punya kincir angin. Nah, rusak. Nah, tuh kerincing-kerincingan yang di depan pintu atau di halaman, kan dibikin tuh dari bambu. Nah, itu eksterior tuh, hiasan eksterior. Kalau kena angin bunyi, kelentang. Atau bisa juga bikin pakai bahan limbah, pakai kaleng, pakai botol dilubangi, dikasih apa dalamnya isian ya kan, supaya pada saat kena angin dia akan bergerak bunyi. Banyak. Apalagi yang eksterior? Pohon Natal. Kasihan amat. Kaligrafi, bikin di rumahnya bikin kaligrafi. Nggak bisa ngeprint deh, kalau nggak bisa juga jiplak deh. Lah udah kemarin diajarin juga. Selanjutnya di peta materinya pun ada dilihat dari aspek fungsinya. Ya. Dilihat dari aspek fungsinya. Ada yang kosmetik modern, ada yang kosmetik tradisional. Ya, dibedakan menjadi dua tuh. Ya, secara fungsi. Ada yang kosmetik modern, ada yang kosmetik tradisional. Selanjutnya di aspek unsur. Nah, ada yang dari kulit, ya, perawatan kulit, ada yang riasan aja. Lalu di teknik yang digunakan, ya sesuai dengan bahannya. Apa itu? Ya, ada bahan lunak, ada bahan keras. Contoh bahan lunak, lilin, terus slime, tanah, ambil tanah, lihat. Tanah lihat. Enggak ya. Makanya jangan ngomong tanah liat. Kalau aslinya tuh kalau Pak Ridwan bilang lempung. Lempung, lemper. Tahu gak lempung? Jadi ada bagian tanah, kalau di air itu ada yang menyebabkan warna coklat, keruh. Nah, itu lempung tuh kalau dikumpulin. Nah, ya, tanah itu ada unsur pasir. Ya, pasir itu unsurnya dari batu-batu yang mengendap. Pasir tuh dia akan turun ke bawah. Sama semuanya sih turun ke bawah ya. Cuman dia bisa terpisah. Kalau pasir itu biasanya dia lebih kasar. Nah, kalau lempung lebih lembut atau lunak ya. Apalagi yang bahan lunak? Slime, tanah liat, kertas, lilin. Apa lagi? Apa tadi tuh dia bilang? Plastisin.
Ada juga prosesnya yang langsung keras. Ada yang melalui proses karena proses fisika dan kimia, dia dari bahan lunak menjadi keras. Ada yang dia lunak terus. Yang lunak terus apa? Lunak terus. Kondisi bahannya lunak terus. Kan kalau tanah liat kan lama-lama kan keras. Awalnya doang lunak. Kalau lunak terus, contohnya apa? Lilin juga gitu. Ya, lilin bahkan lilin bisa mencair ya kalau lilin ya. Apa yang lunak terus? Contoh bahan yang lunak terus. Apa? Karet. Itu lunak terus karet. Dari awal sampai akhir kalau lunak terus. Terus apa lagi? Plastisin. Banyakan sosmed, pusing. Apa? SpongeBob. SpongeBob. Spons kan terus, lunak terus kan? Apalagi? Kapuk. Tuh, itu lunak terus tuh. Apa bantal, benang, kain. Itu lunak terus tuh. Ini kan nggak mungkin tiba-tiba besok jadi keras ini. Serem juga ya kan, hordeng tiba-tiba jadi keras. Ya, lunak terus. Nah, ada juga bahan yang keras terus. Batu. Hatinya Rena yang keras. Kayu. Batu, kayu. Hatimu, hatiku mengeras seperti batu. Ini apa nih? Unsur meja kamu kan keras terus tuh. Nah, logam. Kalau logam nanti pecahannya banyak ya. Ada besi, ada aluminium, ada kuningan, ada hijauan, biruan. Emang iya? Nggak tahu jokes nih dia berarti nih. Telat ente berarti. Ada kuningan, ada tembaga. Apalagi jenis logam? Besi, aluminium, emas, perak, stainless. Apalagi? Kromonium, aluminium, ETC. Apa tuh ETC kalau di kepanjangannya? Etc. Dari manajemennya kita udah belajar nih manajemennya nih kemarin nih. Ya, man, money, material, mesin, metode dan market nih. Kemarin kita ada di materi apa nih? Iya nih apa materi apa nih kemarin kita belajar nih? Kita belajar di materi apa nih? Sumber daya usaha. Buka lagi bukunya sumber daya usaha nih. Man, money, material, mesin, metode dan market. Tuh, itu adalah sumber daya usaha. Nih, harus ada ini. Kalau nggak ada ini, kalau nggak ada manajemen ini yang memiliki unsur-unsur manajemen ini, maka usaha akan tersendat, bahkan mundur, bahkan bangkrut. Ini kalau nggak ada unsur ini, sumber daya usaha. Nah, di sini ada juga nih apa contohnya diterangkan di sini ada contoh-contoh karya kerajinan hias.
karya kerajinan hias, yaitu membuat lonceng. Lonceng-lonceng atau yang biasa kerincing-kerincingan tuh kita bilangnya ya. Nah, itu hiasan tuh, biasanya digunakan di eksterior. Ya, fungsinya bisa dua. Bisa fungsi keamanan, bisa fungsi hiasan aja. Ada angin. Ya. Atau bisa juga sebagai komunikasi. Oh, ada tamu nih. Ya, pernah masuk rumah orang nggak? Ciling gitu. Rumahnya jaraknya jauh misalnya. Bel itu bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesianya lonceng, kerincingan. Ya. Itu sebagai penanda. Ya. Asal jangan jadi itu ya bahan ibadah ya. Kalau jadi bahan ibadah lain lagi ya loncengnya ya. Lalu ada juga contoh-contoh nih dari kerajinan hias interior ya. Dalam bentuk binatang-binatang, apa flora, fauna ya. Atau eksterior, biasanya ditaruhnya di eksterior. Karena kalau di dalam rumah nanti berbenturan sama hadis apa ya? Ada hadis yang melarang kita malaikat tidak akan masuk yang di dalamnya ada bentuk makhluk hidup. Baik binatang maupun manusia. Iya. Kalau di dalam rumah, ya, malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Nah, anjingnya kan gue jadi ikut-ikutan ente. ada anjing dan bentuk makhluk baik binatang maupun manusia. Makanya ditaruhnya di luar. Taruh di luar. Kalau di dalam rumah entar malaikat nggak masuk. Makanya masuknya ke eksterior. Kalau di dalam rumah khawatirnya gitu. Berbenturan dengan hadis tersebut. Ya. Ada juga yang tadi disebutkan oleh teman kalian lukisan-lukisan. Ya. Terus wadah-wadah tuh bisa jadi hiasan tuh, bikin wadah. Ya, nggak harus asbak ya. Asbak itu rentan sama ngerokok sih. Saya segan nyebutnya. Saya nyebutnya kalau asbak itu biasanya image itu perokok ya, ngerokok ya. Tapi kalau wadah nanti bisa difungsikan berbagai macam ya kan. Bisa buat naro makanan, bisa buat naro hiasan, apa aksesoris kecil ya kan. Baik itu cincin, gula perempuan, kalung, kacamata, wadah-wadahnya. Ya. Atau bisa juga tulisan-tulisan yang menginformasikan sesuatu. Misalkan ini kamarnya adek, kamarnya kakak, itu kan jadi hiasan interior ya kan? Gitu. Kamar ayah, jangan kamar ayah dan bunda dilarang masuk, ketuk terlebih dahulu kan gitu. Ya. Kamar kakaknya main masuk aja ya kan, nggak ketuk dulu. Akhirnya karena tidak ada komunikasi itu, membantu komunikasi itu, hiasan itu. Ya, karena fungsinya hiasan kadang bisa membantu mengkomunikasikan si pemilik ruangan. Tuh, fungsinya hiasan ya. Atau pesan-pesan atau doa-doa, misalkan di cermin nih. Cermin kalian ditulis doa bercermin. Jadi pada saat dia mau bercermin, ingat nih doanya. Alhamdulillah kama hasan takholki fahasin khuluki. Itu jadi bermanfaat bikin hiasannya. Nggak sia-sia. Isinya doa-doa. Di dekat meja makan ada tulisan. Bismillah. Terus Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairin haulin minni wala quwwah. Doa setelah makan. Kasih begitu. Nanti kita coba bikin gitu-gituan ya. Bikin stiker doa-doa.
Kenapa? Kan dia belajar kan bikin stiker kan? Udah tinggal print doang. Tempelin deh di mana ya kan? Di tempat yang sesuai. Misalkan di cermin. Doa bercermin. Di depan tembok kamar mandi, doa masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gitu. Dan seterusnya. Doa masuk kamar, doa keluar kamar mandi dan seterusnya, ya. Doa makan dan seterusnya. Selanjutnya ada juga kalau yang di rumahnya punya kolam ikan, ya, itu bisa dijadikan eksterior. Kalau interior, khawatirnya tidak bisa merawatnya, jadi banyak nyamuk. Jadi mengundang binatang lain, serangga. Kan kalau banyak ada air dan lain sebagainya, kalau nggak bisa ngerawatnya, makanya ditaruh di eksterior biasanya. Kalau taman-taman itu, ya, hiasan-hiasan, kerajinan hiasan, ya, baik itu air mancur, kerincingan dan lain sebagainya, ya. Pot, ya, kalau tidak bisa merawatnya di indoor, maka akan datang binatang-binatang baru, ya. Makhluk-makhluk baru datang, ya, baik itu serangga dan lain sebagainya, semut, ya. Kalau nggak bisa ngerawatnya nanti ngeganggu, karena kalau di dalam atau ruangan atau interior itu benar-benar harus dijaga kebersihannya, ya. Kalau eksterior ya bisa dicek lah sesekali, seminggu sekali dirawat, ya kan. Tapi kalau indoor itu harus tiap hari ditengok, ya. Kalau berdebu harus dibersihin hiasannya. Kalau enggak bisa menyebabkan penyakit terhadap yang menunggu atau yang ninggalin ruangan itu, ya, yang menetap di ruangan itu. Kenapa bro? Seru amat. Masuk ke fungsinya. Ya, tidak, di sini diteruskan benda kerajinan hias tentu tidak serta-merta diciptakan. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada. Wah, ya. Makanya ada proses produksi. Sesuai dengan fungsinya, benda itu harus memenuhi rasa batiniah, ya, seseorang dalam menikmati benda kerajinan tersebut. Artinya dalam hal yang ditekankan dalam benda kerajinan hias adalah keindahan yang menyangkut bentuk, warna, dan komposisi. Jadi nggak bisa disebut hias, ya, kerajinan hias, kalau tidak punya komponen ini. 3 komponen ini. Apa aja tadi komponennya? Bentuk, warna, dan komposisi. Tidak bisa disebut benda hias kalau tidak ada itu. Walaupun warnanya hanya monokrom, satu warna, misalkan putih aja, bisa dikatakan bentuk kerajinan hias. Ya. Jadi estetika keindahannya dari bentuk, warna, dan komposisi. Kemarin kita belajar seni budaya, masih ingat gak unsur seni, unsur seni rupa? Apa aja? Pertama, titik, tuh. Terus garis. Apa lagi? Lupa. Pelajaran soalnya bukunya PKWU ya. Yang bukunya campur-campur biasanya aman tuh. Wah, langsung buka. Ternyata buku campur-campur nggak nyatet juga, ya. Ya sudahlah. Selanjutnya adalah unsur estetika karya kerajinan hias. Unsur estetikanya apa aja? Disebutkan di sini ada, ya kan, akhirnya kita ngomongin unsur seni kan.
bentuk, tekstur, garis, komposisi warna, unsur visual. Kalau memang dia mau dihadirkan di malam hari dalam kondisi-kondisi gelap, maka dia menggunakan unsur cahaya atau tata cahaya, atau kita sebut unsur gelap terang. Pada saat gelap bisa dinikmati, pada saat terang bisa dinikmati estetikanya. Selanjutnya ada teknik pembuatan benda kerajinan hias. Tekniknya. Atau kita sebut metode kalau dalam sumber daya usaha. Teknik apa aja yang dapat digunakan dalam membuat hiasan produk hias atau kerajinan hias? Apa aja? Teknik, tahu gak teknik? Apa itu teknik? Woi bro. Cara, terus apa lagi? Langkah-langkah, proses produksi, pembuatan, tuh teknik tuh. Apa aja? Apa aja teknik-teknik dalam memproduksi kerajinan hias? Pertama, ngacak juga nggak apa-apa deh. Teknik apa aja yang bisa digunakan? Satu, teknik pembuatan. Tekniknya, caranya. Aduh. Caranya diapain? Congkel. Langsung congkel aja ujuk-ujuk. Galak juga ya. Digunting, tuh teknik. Dipotong. Dipahat, diukur, tuh teknik namanya. Dilem, direkatkan, ditempelkan. Dihaluskan, diamplas, bisa diamplaskan kata lainnya karena menggunakan alat, digunting karena menggunakan gunting. Tapi kalau ngomongin dipotong, berdua, kenapa? Kalau ngomongin kata kerjanya, maka bisa menggunakan berbagai macam alat, misalkan teknik potong. Ya, nanti tergantung kebutuhan ya, kali kayu digunting ya kali gitu dan lain sebagainya, tergantung kebutuhan. Kalau ngomongin, makanya pada saat ngomongin teknik maka ngomongin kerja atau kata kerjanya digunakan. Teknik potong, teknik tempel, apalagi teknik rekat, teknik tekan. Pahat itu kata kerja apa kata benda? Kata benda. Kata benda pahat itu. Memahat baru kata kerja. Pahat itu benda, nama benda. Terus apa lagi? Kata kerja dong. Tekniknya pakai kata kerja. Memotong, membentuk, mencangkul. Cangkul tuh kata kerja tuh, dari kata cangkul. Menggali, nah, mengurangi, menambahi, tuh. Mencungkil, melukis. Melukis tuh dari kata kerja, dari kata benda tuh. Lukis, lukisan kalau nggak salah. Menghias, menyelesaikan, memulai, tuh. Menyelesaikan kita sebut finishing. Mewarnai, itu kan metode. Nanti metodenya banyak ya, atau tekniknya banyak nanti kalau dia mewarnai. Ya, bisa menggunakan tergantung bahan dan alatnya nanti. Ada yang menggunakan bahan lunak, ada yang menggunakan bahan keras. Silakan diklasifikasikan teknik-tekniknya. Kalau bahan lunak apa aja tekniknya? Pijit, pilin,
Tekniknya. Tekniknya apa aja kalau bahan lunak? Tadi tuh pijit, pilin, cetak, tuang, tekan. Oh, tekniknya. Potong bisa? Bisa. Nah, bisa. Bisa kan lunaknya bisa potong digunting. Dan bahannya kalau ngomongin bahan ya sesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau potong itu kan umum kan, bisa dilunak, bisa dikeras. Nanti tergantung kebutuhannya. Yang penting kata kerjanya potong. Nanti tekniknya menggunakan bahan sesuai dengan tingkat keras lunaknya. Kalau bahan keras apa aja? Pahat, ukir. Kalau di logam apa aja kalau di logam? Leleh. Iya, dihaluskan. Tempa, tuh ditempa, benar tuh ditempa. Kalau logam apa aja? Dilubangi. Tuh, kalau keras tuh biasanya dilubangi. Ya. Dikaitkan, dirangkai. Ya. Kalau logam apa lagi logam? Kalau ditempel pakai logam itu apa ya? Logam, nempelin logam. Solder, las. Namanya dirangkai dengan cara ditempelkan. Nah, sumber daya usahanya apa aja tadi? Sumber daya usaha? Berapa M sumber daya usaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 M. Apa aja 6 M? Man, manusia. Ya. Tanpa ada manusia, maka akan terganggu. Cuma nyuruh hewan doang, ya kan? Kita bajak sawah pakai kerbau, nggak ada manusia, udah berarakan kan, mana-mana kerbaunya, ya kan? Nah, karena manusia ini adalah otak dari segala usaha. Ya. Kalau bahasa komputer itu prosesornya tuh manusia tuh. Ya. Idenya tuh dari manusia, ide gagasannya. Ya. Kenapa? Karena banyak mengalami masalah-masalah manusia itu. Karena manusia itu makhluk yang berakal, ya. Maka akan selalu Allah uji dengan masalah-masalah. Nah, manusia yang berakal benar, dia akan coba cari solusinya. Kenapa saya nggak bisa? Cari solusinya. Ya. Dari mulai mencoba, sampai bertanya kepada ahli, sampai gagal lagi, coba lagi, sampai cari metode lain. Nah, itu namanya manusia yang berakal. Nah, dia akan bisa melalui berbagai macam ujian. Ya. Dalam hal ini ujian usaha. Bikin usaha bangkrut lagi, ya kan? Bangkrut lagi, nggak laku lagi. Terus cari selanya, cari solusinya. Kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa nggak laku? Nah, evaluasi. Makanya ada tahap evaluasi. Ya. Kenapa video iklan saya nggak ada yang nonton? Nah, cari usaha, gimana caranya? Ya Bas? Ya. Kenapa Bas? Bahagia banget Bas? Ya. Sini maju, pindah depan nih. Nah sini lah, pindah depan dah. Sini pindah depan, jangan situ. Nggak boleh gitu. Sini pindah depan. Sini pindah depan. Udah masuk jam kedua? Belum kan? Udah habis? Belum. Kau juga bunyi lagi, tenang aja. Nggak betah amat belajar jadi bos. Ini kita belajar lagi jadi bos nih. Belajar wirausaha tuh jadi bos, jangan jadi jongos mulu ah. Indonesia udah capek jadi jongos, tau gak? Kenapa?
Kenapa? Karena orangnya itu, orang Indonesia itu kebanyakan konsumtif. Bisanya beli doang, bikin kagak bisa. Nah, akhirnya begitu. Bukan nggak bisa tapi malas. Nah, itu penyakitnya. Males itu. Orang doa berlindung dari rasa malas nggak dihafal-hafalin sih. Hafal nggak doa berlindung dari rasa malas? Di zikir pagi ada tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Mau lo ngebuang air, males. Minal kasal wasu'il kibar. Berlindung dari rasa malas dan keburukan di hari tua. Apalin. Nggak dihafal-hafalin sih. Terus selanjutnya adalah money. Fulus. Nah, nanti fungsinya banyak nih, duit. Bisa sebagai modal usaha, atau kalau memang belum bisa jadi bos, ya mau nggak mau kan, pakai tenaga sendiri. Kalau udah mulai berkembang, maka diprioritaskan mengambil karyawan, bekerja sama dengan orang lain, atau paling enggak konsinasi. Apa itu konsinasi? Join, namanya join itu dia nggak, saya punya modal, kamu pelaku usahanya. Nanti bagi berapa persen dari keuntungan. Namanya kalau di Islam itu mudharabah, bagi hasil. Ya, kalau bangkrut bareng, untung bareng. Ya. Kebanyakan yang tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam, kebanyakan itu yang dirugikan itu hanya bukan investor, si pelaku usaha. Jadi pelaku usaha diambil terus keuntungannya. Nanti giliran bangkrut harus ganti modalnya. Sementara dalam Islam itu mudharabah bagi hasil itu, kalau untung sebareng, bangkrut bareng. Tuh namanya mudharabah. Ya. Si pemodal ikut bangkrut juga tanpa harus si pelaku usaha memulangi modalnya karena udah bangkrut. Tapi kalau untung baru bagi. Itu namanya mudharabah. Dia bagi hasil. Jadi yang dibagi itu hasilnya aja. Ya. Kita sebut di sini salah satu unsur usaha adalah uang. Ya. Money. Selanjutnya ada materi atau material, atau kita sebut bahan. Ya, kalau dia punya uang maka beli bahan. Usahanya apa? Di sini ada yang orang tuanya buka usaha selain kerja. Halo, kamu apa? Orang tuanya buka usaha? Hah? Ayam. Usaha apa? Ayam potong atau ayam potong? Nah, iya itu ayam potong. Tuh bisnisan istri saya juga tuh, bisnis ayam potong. Jadi datang ke kandang ya. Datang ke kandang, potong di sana, bersihin di sana sampai warung, sampai toko, udah potong-potong di retail. Tahu retail? Tahu retail? Apa retail? Ecer. Retail aja nggak tahu. Aduin sama Miss Stefani nih, sama Miss Fariha nih. Ya. Dijual ecer. Nah, biasanya kalau toko biasanya jual ecer, tapi kalau agen dia sudah mulai murah karena yang beli itu adalah pengecer, ya. Di ecer atau di retail, biar keren bahasanya. Ya, gitu. Siapa lagi di sini yang orang tuanya buka usaha, wirausaha? Tidak. Kamu apa? Warteg tuh wirausaha. Pengolahan masuknya bukan kerajinan.
Orang tua. Iya. Orang tua apa? Kerja. Boleh juga, ada juga orang tuanya yang buka usaha juga, kerja juga. Wah, itu cakep tuh. Tuh, cakep tuh, dia kerja, dia buka usaha juga, ada yang kayak gitu. Sama kayak saya kan kerja di sini nih, di sekolahan kerja. Kalau di rumah mah, kalau di luar ngajar mah wirausaha, ya kan? Walaupun online, tapi ada juga offline-nya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, ini sekalian nih promo nih. Istri saya produksi dimsum. Wih. Ya gak? Jangan lupa order. Tester dulu. Tester datang sono ke Cakung. Iyalah. Jangan di Cakung. Kalau order baru free ongkir nih buat murid-murid ya kan. Kalau ada yang order. Murah cuma 10.000 ya kan. Isi 6. Kecil-kecil sih segini. Iya, kalau saya kemarin beli dimsum itu yang isi 6 itu 15.000. Tapi gede-gede sih. Sama aja sih hitungannya. Isi 6, isi 4. Isi 4 15.000 gede-gede. Ya. Nah, ini nanti di next kelas ya, nanti insya Allah kamu kelas 12 kita akan coba ngomongin pengolahan. Kita ngomongin makanan sama minuman. Ya. Ya sekalian bikin. Kalau udah ngomongin buat apaan nggak diamalin ilmunya? Ada prakteknya kan? Iya dong. Ya. Iya. Nggak apa-apain. Boleh kalau mau praktek di sekolah nih, Bo. Kita nanti beli kompor gas yang portable tuh yang buat kemah. Atau bikin kompor aja sekalian, boleh bikin kompor. Bisa bikin kompor. Meledak. Meledak apa emang gas meledak? Ya ntar takutnya. Kalau takut ya jangan. Ya udah. Belajar kok takut. Yang penting dijaga. Yang penting diikhtiarkan supaya lebih secure, lebih aman. Karena kalau udah secure insya Allah aman dan nggak ada rasa takut. Ya. Kenapa takut? Karena belum paham tentang segi keamanannya. Jadi takut. Ya. Selanjutnya ada mesin. Nah, ya mesin ini yang sangat kita butuhkan juga ya. Kalau zaman dulu itu mesinnya masih sederhana ya. Bikin alat potong dari kayu, alat potong dari batu. Sekarang udah banyak logam ya. Udah tinggal beli doang mesin ya kan. Mau beli gunting, mau beli orang taunya mesin itu wah pabrik. Gunting itu bagian dari mesin. Mesin itu apa definisi mesin? Apa definisi mesin? Mesin adalah alat Membuat produksi. oh iya, alat produksi. Mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk mempermudah proses kinerja. Ya. Proses kerja mesin itu. Nanti tergantung kebutuhan kerjanya, potong kah, leleh kah, tuang kah, cetak kah, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang kita sebut metode, ya tadi udah ya metode ya. Metode udah dilewat, kita masuk ke pasar atau market. Aduh ngeblur nih. Pasar atau market. Kemarin kita udah belajar coba bikin iklan. Ya. SD ya. PKW ulah iklan lah. Lagi kenceng. Apa itu pasar? Tempat jual beli. Tempat bertransaksi. Terus apa lagi? Berarti kalau kamu beli sama saya di pasar ya? Belum. Kenapa belum? Berarti ada syarat yang belum terpenuhi.
Pasar harus punya tempat. punya tujuan. Kalau kamu datang ke rumah saya beli, berarti pasar. Bukan, udah ada tempat di rumah saya. Tempat Harus rame. Ah, itu. si pembeli Makanya ada istilah di mana ada keramaian, di situ ada pasar. di situ pasar bisa diciptakan. Di situ ada pasar belum tentu juga nonton konser. Nonton konser belum, ya kan ngaji rame, tapi nggak belum tentu. Nah makanya ada istilah di situ ada keramaian, di situ bisa diciptakan pasar. Oh rame tuh di situ, walaupun nggak ada yang beli, gitu. Berarti Allah belum gerakin para pembeli untuk beli. Makanya minta sama Tuhan, minta sama Allah supaya laku. Udah enak, udah bagus, tapi masih belum laku juga. Emang udah takdir ya kan berarti ya. Menyan, astagfirullahaladzim. Kan masih gitu Pak. Waduh, jangan dosa itu, syirik ya. Ya. Jangan pakai menyan ya. Pakai menyan buat perokok aja ya menyan. Rokok zaman dulu pakai menyan. Nggak tahu ya? Rokok zaman sekarang aja. Rokok zaman dulu pakai menyan. Itu yang bikin wangi. Menyan itu fungsinya itu buat mengharumkan ruangan. Zaman dulu kan belum ada stella. Makanya diasepin. Zaman dulu itu ruangan itu kalau mau wangi diasepin. Pakai bubuk-bubuk tertentu, pakai zat-zat tertentu yang dari alam yang bisa dibakar yang akhirnya mengharumkan ruangan. Zaman dulu tuh begitu. Makanya ada istilah gahru tuh Kak. Kayu. Nah, kayu dibakar untuk ngarumin ruangan. Gitu. Cuman orang kesini disirik-sirikin ya kan. Wah ini manggil jin apa segala macam, nggak ada hubungannya. Ya kalau dia bertujuan untuk manggil jin jadi dosa. Aktivitas mengharumkan ruangan ini jadi haram. Kalau niatnya manggil jin atau manggil dedemit atau dan lain sebagainya. Nah, padahal cuma bakar-bakar doang. Gitu. Nah, gitu ya. Syaratnya pasar itu adalah keramaian. Berarti banyak terjadinya transaksi. Bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak terjadi transaksi. Makanya di pasar itu toko-tokonya dikumpulkan. Kalau cuma satu toko belum disebut pasar. Selanjutnya proses produksi pembuatan kerajinan. Nah, nanti kita akan coba praktek ya, next pertemuan ya. Bikin kerajinan hias dari bahan limbah. Ya, baik interior maupun eksterior. Ya. Ini bikin apaan di sini nih? Oh, di sini kalau di buku saya bikin hiasan sepeda. Bikin sepeda hias dari kertas, dari limbah koran, ya. Apa aja proses produksi pembuatan kerajinan? Yang pertama adalah proses kerja. Proses kerja itu masuk dalam persiapan. Apa aja persiapan? Di dalam persiapan, kamu kalau mau ngapa-ngapain apa aja yang disiapin? Bahan dan alat. Itu kok bingung. Terus bahan dan alat, udah cuman itu aja. Teknik mah udah masuk ke proses, bukan persiapan. Kalau persiapan apa aja? Bahan, alat, satu lagi? Niat. Sian banget sih. Udah disiapin tiba-tiba dengan niat gimana Pak? Nggak jadi ya? Jadi ya, digamut dulu gimana Pak? Siapa tahu ada barangnya yang rusak, ngamut dah lah. Iya benar. Pengalaman kayaknya. Nih kayaknya lagi curhat nih dia nih. Banyak nggak jadinya.
Desain. Nah, tuh yang banyak terlewati tuh. Desain dulu sebelum nyiapin bahan alat. Persiapan. Duitnya dulu. Ya kalau udah ngomongin bahan alat berarti udah punya modal. Orang udah ada bahan alat berarti udah punya modal. Udah jangan mundur lagi. Ya kalau udah bahan alat berarti sudah ada modal berarti. Yang lupa itu adalah desain. Makanya akhirnya tidak maksimal. Karena nggak didesain, nggak direncanain bentuknya mau gimana nih. Mau berapa kali berapa meter berapa meter, berapa senti kali berapa senti. Ya. Dimensinya bagaimana? Panjang kali lebar atau mau ada tingginya? Mau 2 dimensi atau 3 dimensi? Itu namanya didesain. Ya. Jadi dalam proses kerja pertama menyiapkan bahan dan alat dan perencanaan di desain. Tuh harus tuh. Ya. Nanti di akhir waktu masih berapa menit lagi? 10 menit lagi. Ya. Silakan kalian desain. Kalian mau bikin apa next pertemuan? Next pertemuan PKWU sendiri. Iya sendiri deh. Kelompok aja sih, Pak. Kalau mau kelompok silakan bagi tugasnya. Kan kemarin udah ada kelompok ya. Ada kelompoknya. Maksudnya bagi tugas itu si A ngapain, si B ngapain. Kemarin, Pak. Iya, silakan. Didesain. Ayo didesain yuk. Iya tahu. Sambil kalian merencanakan, saya arahkan lagi. Selanjutnya setelah proses kerja, ada proses membuat desain dan gambar kerja. Nah, diapain aja? Diapain aja? Dibuang kah? Oh, dibuang. Belum jadi udah dibuang. Bukan gambar kerja namanya dibuang. Didesain, lalu dipotong, diukur, terus diapain lagi? Membuat desainnya. Gambar kerja. Ditempelkan, dilem. Tergantung nanti itunya perencanaannya apa, mau bikin apa. Hiasannya apa? Apa yang mau kita seragamkan? Satu produk? Hah? Beda-beda aja tuh. Beda-beda enak ya. Nanti pada saat pameran keren. Kalau sama semua pameran ya satu semua. Bisa bikin sepeda hias. Bikin sepeda hias. Atau hiasan sepeda. Bukan sepeda hias ya. Ntar beda maknanya. Bikin hiasan sepeda. Bikin hiasan bentuk sepeda. Kalau semuanya hiasan bentuk sepeda, nanti pada saat pameran kurang beragam. Tapi kalau masing-masing punya ide sendiri, itu lebih beragam, lebih bagus. Ya. Selanjutnya, membuat, ini di sini sepeda hias. Iya, kalau mau dari botol boleh, silakan. Dari botol bikin apaan bentuknya, bentuk akhirnya. Jangan dari botol-botol doang. Udah ya? Cukup ya? Akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di